Halo anak-anak, berjumpa lagi di Omah Pintar. Kali ini kita mau membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Yuk, klik. 1, 2, 3, klik. Terima kasih. Oke, sekarang kita mulai ya. Apa itu IPA? IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Nah, di dalam menemukan konsep-konsep IPA, maka para ilmuwan melakukan kegiatan penyelidikan yang disebut observasi atau pengamatan. IPA berkembang melalui proses penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Penelitian yang dilakukan para ilmuwan harus melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian tersebut dinamakan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan dari pemecahan masalah dan mengetahui penyebabnya secara sistematis sehingga dapat diperoleh simpulan yang dapat dipercaya atau valid. Apa-apa saja langkah-langkah metode ilmiah? Yang pertama, melakukan observasi awal. Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan awal objek penelitian, menganalisis sifat-sifat objek yang diteliti. Kemudian yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah kegiatan menemukan dan menentukan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Yang ketiga, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Hipotesis adalah membuat rumusan awal atau prediksi terhadap hasil dari permasalahan yang diangkat. Kemudian yang keempat, melakukan eksperimen. Eksperimen adalah melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis dengan mengendalikan variabel-variabel penelitian. Kemudian yang kelima, melakukan analisis hasil. Analisis hasil dikembangkan dari rumusan hipotesis yang telah dibuat untuk mengetahui apakah hipotesis yang dibuat dapat menjelaskan fenomena permasalahan yang terjadi atau tidak. Kemudian yang keenam, menarik simpulan. Setelah hasil dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesis, peneliti dapat menarik simpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat dan jelas. Oke, sekarang kita masuk ke proses penyelidikan IPA. Proses penyelidikan IPA meliputi 3 tahap, yaitu pengamatan, membuat referensi, dan mengkomunikasikan. Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan adalah proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang sedang diselidiki. Pengamatan dapat dilakukan dengan bantuan indera manusia maupun alat. Misalnya, mengamati perubahan warna larutan dapat dilakukan dengan indera penglihatan atau mata. Atau melakukan pengamatan terhadap bakteri menggunakan bantuan mikroskop. Yang kedua, membuat inferensi. Membuat inferensi artinya merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Penjelasan tersebut digunakan untuk menemukan hubungan antar aspek yang diamati dan membuat hipotesis atau dugaan sementara. Yang terakhir, yang ketiga, mengkomunikasikan. Setelah semua penjelasan dirumuskan dengan baik, langkah berikutnya adalah mengkomunikasikan hasil penelitian baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Data-data pendukung yang dapat dikomunikasikan misalnya ada tabel, grafik, bagan, atau gambar. Nah, sekarang kita masuk ke objek IPA ya. Objek yang dipelajari dalam IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek IPA dapat berupa benda berukuran sangat kecil atau mikroskopis, misalnya bakteri, virus, dan atom, atau
benda-benda yang berukuran sangat besar seperti lautan, bumi, dan tata surya. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian IPA. IPA dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Yang pertama, fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam seperti materi, energi, cahaya, gerak panas, dan berbagai gejala fisik alam lainnya. Yang kedua, kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai materi dan perubahannya, serta interaksi antar materi yang satu dengan materi yang lain. Yang ketiga, biologi. Biologi adalah cabang IPA yang mempelajari sistem kehidupan mulai dari ukuran yang kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Yang terakhir, yang keempat, ilmu bumi dan antariksa. Ilmu bumi dan antariksa merupakan cabang IPA yang mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan, dan keadaannya saat ini, bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Sampai berjumpa lagi di topik selanjutnya. Bye-bye.